Today is Halo guys, jadi today hari ini Raffi mau ke Blok M Jalma. Nah, jadi tuh kita kan berangkat dari jam berapa? Jam 5 dan sampai di sini tuh jam 6, pas banget maghrib. So nanti kita mau jalan ke kemana? Ke Melawainya atau yang sekarang dibilang Damai Jaya Jalma. Nanti kita lewat jalan Melawai 6. So ikutin aku terus ya. Bye-bye. Dari beberapa tokoh seperti Anya, ada apa, kemudian Sakini, ini kan sosok perempuan yang kuat, tapi at the same time mereka juga punya kerapuhan sendiri sebagai seorang sosok perempuan. Tokoh-tokoh ini yang paling Kak Ika sayang, yang mana dan kenapa? Siapa ya? Yang paling aku sayang sih Beno kali ya? Ya perempuan, ya perempuan. Iya. Satu tokoh yang sangat dekat dengan diri aku sendiri adalah Sabit. Karena secara pribadi aku pernah merasakan titik di mana aku berada di puncak, tapi kemudian direbut dari aku oleh Tuhan, dikasih pilihan yang baik. Kemudian juga aku merasakan apa rasanya sendiri di bioskop dan semua orang pacaran kepada aku. Aku merasakan hal itu waktu nonton di Architecture of Love. Jadi aku menghindari pergi ke bioskop pada malam minggu karena isinya orang pacaran semua. Jadi tapi waktu tahu tayang di bioskop aku sengaja nonton malam minggu karena pengen lihat orang pacaran kalau nonton tahu ekspresinya gimana. Dan aku nonton di Medan jam 7:30 malam itu. Hot hour banget. Jadi harus ditandain dari awal. Jadi ini ada satu part yang aku mau baca. Dan ini part yang sebenarnya adalah monolog Satin padahal monolog hatiku sendiri. So kalau mau direkam boleh, silakan di-post, semoga FYP ya. Satin chapter 6. Jakarta dini hari adalah saksi usai dan pulang. Di sepanjang jalan, pintu-pintu toko biasanya sudah tertutup rapat, terkunci tumpuk. Beberapa toko dan kedai yang dari jauh terlihat masih buka dengan lampu menyala. Ternyata cuma menyisakan 2-3 karyawan yang sedang bersih-bersih sebelum bertutup gerai. Papan kecil bertuliskan open di pintu sudah dibalik menjadi close, menandakan hari itu selesai. Namun di sisi lain jalan, hidup justru baru dimulai. Warung-warung tenda yang mulai dikerumuni pelanggan yang puas dengan semangkuk mie instan rebus atau sepiring kopi bakar karena yang utamanya bukan oleh jalan, tapi di pengamen jalanan yang sudah siap dengan rangkaian lagu hits dulu dan sekarang untuk dia lantunkan sampai pagi menjelang. Kios rokok dengan pak-pak beragam merek yang terjaga untuk siapapun yang butuh. Kedai kopi kecil yang menjadi persinggahan orang-orang yang butuh menghalau risau sesaat dengan sesambil memutuskan. Depo ikan yang mulai ramai didatangi jemaah berebut ikan segar jauh sebelum matahari terbit ketika ikan-ikan itu disusun rapi berselimut butiran-butiran es di pasar ataupun berburu iklan. Jakarta ini pertemuan yang datang dan yang pulang, atau mungkin cuma aku saja yang satu dini hari sekarang, rapat baru selesai 15 menit yang lalu. Perutku berteriak minta diisi karena sebelumnya aku melewatkan makan malam. Sopirku menawarkan 2 nama restoran fast food yang buka 24 jam. Nasi Padang aja deh Pak. Serius Bu? Iya Pak, lama banget saya. Tidak menunggu pulih. Ruang dan jeda yang kau harapkan ada untuk bisa menatap sampai puas. Hidup tidak memiliki jeda, hujan tidak akan tiba-tiba mereda. Matahari tidak ikut tenggelam bersama hatimu yang murah. Peristiwa demi peristiwa tetap hadir silih berganti, merampas ruang dan jeda yang kau pikir adalah hakmu. Dan bagian ini kenapa aku suka banget, kebetulan buku Satin ini rilis dari saat waktu itu memang aku mengalami perpisahan kan. Ini kayak waktu itu aku beli cetakan pertama nih loh Pak, langsung aku proses kan. Iya udah datang nih, iya semua buku tuh udah datang tangan. Oke kan, memang sering kali datang. Kartu keluarga aku udah tanda tangan. Gak usah sampai ke sana, gak usah terlalu
sekali. Jadi kalau misalnya judul acaranya adalah reflective reading, aku merasa bahwa membaca buku ini Kak, aku biasanya kalau baca buku Kak Ika 2 hari bisa aku habiskan. Selanjutnya kalian di sini aku cuma update the condition in Block M so crowded. Today 8 p.m. and I'm going to home back home. Hello, Hovi di sini. So, today Hovi was present reflection with Ika Natasha. Nah, jadi sepanjang perjalanan ke Blok M itu, Hovi nggak ada waktu buat bikin vlog. Across so crowded. Jadi tuh di perjalanannya tuh rame banget kan, karena you know that this is weekend. And jadi banyak orang yang ramai bondong-bondong itu pergi liburan atau jalan-jalan, apalagi besok udah mau masuk sekolah kan, sebentar lagi gitu. Jadi banyak orang-orang yang menghabiskan liburannya ke Blok M. Dan di Blok M sendiri juga itu emang bener-bener ramai banget, terutama apalagi ini kan malam minggu, dan banyak banget juga acara dari pengajian juga. Jadi semua orang berkumpul di Blok M. Dan first impression aku pertama kalinya nginjekin kaki ke Blok M sendirian. Sebelumnya sama temen-temen sih, waktu itu juga pernah berdua, tapi yang ini sendirian. All one, I'm with myself. So, jadi di sana tuh kaget banget, rame, dan pertama kalinya juga pergi ke Gramedia. For the first time I going to Gramedia Jalma. Yeah, that's di sana tuh suasananya pertama kali masuk tuh suasananya tuh nuansanya asik, cozy, tenang kayaknya kurang deh, soalnya so crowded, so buzzy, itu semuanya ramai banget. Bahkan di Gramedianya sendiri, ya itu kan karena viral ya. Next time kita cobain di weekday, di hari weekday kita kesana next time. So tadi tuh pertama kalinya Hovi for the first time in my life. So many the first time in my life for my experience ya. Jadi pengalaman pertama saya jalan sendiri ke Blok M sendiri, ke Gramedia sendiri, dan Gramedia Jalma itu Gramedia pertama yang aku datengin. Bayangin aja, hidup 18 tahun pertama kalinya ke Gramedia di Jalma, di Blok M. Tapi tempatnya asik sih. Dan pertama kalinya juga datang ke seminar buku. Seminar atau apa ya? Reflection. Pokoknya kayak temu pembaca sama penulis gitu deh pokoknya. Pertama kali
itu sama ikan Natasha. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa aku tuh pengen datang aja gitu ke sana, kayak padahal padahal penulis favoritnya itu sana, tapi sana bukan nggak pernah sih, kayak aku belum tahu yang ada di Jakarta gitu ketemuan sama sana. Dan nggak tahu kenapa juga, padahal sama ikan Natasha juga baru kenal, tapi but aku ngerasa I feel like aku harus ketemu dia gitu. Kayak aku harus ketemu Natasha ini, ikan Natasha ini. Nggak tahu kenapa, sebenarnya nggak tahu kenapa gitu, tapi mungkin karena aku punya bukunya. Yes, this is Tao. Jadi ini buku pertama yang aku beli tuh karena coba-coba The Architecture of Love. Dan penasaran aja sama penulisnya, dan pas pertama kali ketemu tuh juga baru tahu kalau ternyata Kaika itu orang Medan, dan dia menjadikan setiap rasa sakitnya itu sebagai royalti. Nggak tahu sih, tadi dia bilang kayak gitu karena setiap nangis jadinya royalti gitu, perasaan-perasaan sedihnya sama dia nggak diumbar ke sosial media, tapi dijadikan sebuah karya yang banyak pembacanya dan menghasilkan royalti. Pembahasan kita dari tadi banyakkan royalti dan mention Bank Mandiri. So ternyata kurang lebih ya, kalau aku nggak salah, ikan Natasha itu nulis buku ada 11 buku kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu, aku juga lupa. Dan yang baru-baru launching ini tuh Satin namanya. Oh iya, tadi tuh di sana Hovi kan nggak langsung Hovi kan udah regis di Gifram ya, dan Hovi tuh nggak tahu, Hovi pikir regisnya tuh cuma sekali doang, ternyata ada regis ulang gitu. Dan sayangnya Hovi tidak regis ulang, jadi Hovi nggak dapat voucher deh. Padahal kalau Hovi tahu harus regis ulang, Hovi dapat voucher diskon buat beli bukunya dan sama nomor antrian buat tanda tangan penulis. Ya sedih banget, kita nggak tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Dan beliau Kaika itu orang Medan, dan nggak tahu nanti bisa ada temu lagi atau enggak. Jadi Hovi udah bawa bukunya nih, tapi Hovi nggak dapet tanda tangannya, sedih banget. Tapi nggak sedih banget sih, karena kan ya salah Hovi sendiri juga. Hovi kan kayak tadi tuh perasaannya kayak kurang semangat aja gitu, kayak udah capek karena saking ramainya di Blok M. Nah, apa ya? Oh ya, dari yang Hovi dapat tadi, Kaika cerita
kalau akhir-akhir ini beliau itu ketika merasa kesepian saat bekerja, ketika merasa kesepian, misal di jam 10 pagi itu Kak Ika pergi melimpir ke masjid gitu. Jadi dia bilang kalau dia itu healingnya ke masjid akhir-akhir ini dan menyambung koneksi sama Tuhan. Jadi ketika lagi di kantor jam 10 pagi dan dia merasa kesepian, dia pergi ke masjid, ambil wudhu dan sholat duha, dan di situ dia curahin semuanya sama Tuhan. Aku juga baru tahu loh dari buku ini nih. Aku pikir cuma buku ini aja gitu yang isinya tentang penulis, tapi ternyata di spoiler dari teman-teman pembaca yang lain yang udah baca banyak bukunya sama yang baru launching ini Satin itu ternyata dep banget gitu, part-partnya tuh kayak nggak bisa dijelasin. Bahkan tadi di sana tuh kayak sempet berkaca-kaca juga. Emang buku ini bagus sih, sumpah. Kayak related juga gitu, cuma tapi intinya hari ini top banget. Hopi suka. Perjalanan Hopi sendirian. Hopi with myself. So, see you, thank you, and goodbye.